Kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan merupakan kemampuan untuk dapat memberikan penjelasan secara tepat berdasarkan fenomena-fenomena, fakta, serta data. Penjelasan yang diberikan saling memiliki keterpaduan antara fakta dan data, memberikan penjabaran secara teratur dan runut yang disertai dengan sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menganalisis atas suatu permasalahan serta memberikan prediktif atas penjelasannya. Penjelasan yang diberikan menggunakan kalimat yang jelas dan istilah yang mudah dipahami, serta menggunakan bahasa yang baik. Terdapat 5 kriteria pada penilaian kemampuan menjelaskan, yaitu akurat, koheren, dibenarkan atau justified, sistematis, dan terakhir prediktif. Berikut adalah rubrik penilaian dari kemampuan menjelaskan. Kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pemahaman menjadi penafsiran yang bermakna melalui pandangan pemikiran atau sikap dan pengetahuan yang dimiliki dengan benar dan tepat. Kemampuan interpretasi juga dapat memberikan interpretasi dengan menggunakan gambar, anekdot, analogi, maupun model. Selain itu, dapat juga memperjelas materi yang telah dipahami dengan menarik garis besar dari inti penjelasan sehingga dapat memberikan kesimpulan dan mempertegas pemahaman. Pada kemampuan interpretasi terdapat 5 kriteria, yaitu bermakna, berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan memperjelas. Berikut adalah rubrik penilaian pada kemampuan interpretasi. Menerapkan materinya zat aditif, pewarna alami dan sintetis kelas 8 kurikulum 2013. Capaiannya, siswa dapat menggunakan pengetahuannya tentang ciri minuman yang mengandung pewarna alami dan sintetis. Bukti penilaiannya, penilaian kinerja, siswa dapat mengelompokkan minuman yang mengandung pewarna alami atau sintetis berdasarkan kriteria yaitu kain wol yang direndam minuman dengan pewarna alami akan hilang warnanya jika dipanaskan dengan air dan dicuci dengan sabun. Sedangkan pewarna sintetis tidak akan hilang warnanya. Rubrik penilaian kinerjanya, kriteria yang pertama, efektif. Skor 4 untuk siswa yang dapat menentukan alat dan bahan dengan spesifikasinya serta langkah kerja yang operasional untuk mengelompokkan minuman yang mengandung pewarna alami atau sintetis. Skor 3 untuk siswa yang dapat menentukan alat dan bahan serta langkah kerja untuk mengelompokkan minuman yang mengandung pewarna alami atau sintetis. Namun, alat dan bahan tidak dilengkapi dengan spesifikasinya serta langkah kerja kurang operasional. Skor 2 untuk siswa yang dapat menentukan alat dan bahan untuk mengelompokkan minuman yang mengandung pewarna alami atau sintetis saja. Skor 1 untuk siswa yang tidak dapat menentukan alat dan bahan serta langkah kerja. Kriteria kedua, efisien. Skor 4 untuk siswa yang bekerja sama dengan teman kelompoknya saat melaksanakan penyelidikan, mentaati tata tertib laboratorium, dan tepat waktu. Skor 3 untuk siswa yang bekerja sama dengan teman kelompoknya saat melaksanakan penyelidikan dan tepat waktu, tetapi tidak mentaati tata tertib laboratorium. Skor 2 untuk siswa yang bekerja sama dengan teman kelompoknya saat melaksanakan penyelidikan, tetapi tidak mentaati tata tertib laboratorium dan tidak tepat waktu. Skor 1 untuk siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya, serta tidak mentaati tata tertib dan tidak tepat waktu. Kriteria ketiga, fasih. Skor 4 untuk siswa yang bersama teman kelompoknya dapat melaksanakan penyelidikan sesuai dengan alat dan bahan serta langkah kerja yang telah ditentukan. Skor 3, siswa yang bersama teman kelompoknya melaksanakan penyelidikan sesuai dengan alat dan bahan serta langkah kerja yang telah ditentukan, tetapi memerlukan bantuan kelompok lain. Skor 2 untuk siswa yang bersama teman kelompoknya melaksanakan penyelidikan sesuai dengan alat dan bahan serta langkah kerja yang telah ditentukan tetapi memerlukan bantuan kelompok lain serta guru. Skor 1 untuk siswa yang bersama teman kelompoknya tidak dapat melaksanakan penyelidikan sesuai dengan alat dan bahan serta langkah kerja yang telah ditentukan. Kriteria keempat, adaptif. Skor 4 untuk siswa yang dapat mengidentifikasi, mengajukan beberapa solusi, serta melaksanakan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakbenaran yang disengaja atau tidak disengaja pada saat penyelidikan. Skor 3 untuk siswa yang dapat mengidentifikasi ketidakbenaran yang disengaja atau tidak disengaja pada saat penyelidikan, serta mengajukan dan melaksanakan solusinya, tetapi solusi yang diajukan tidak tepat. Skor 2 untuk siswa yang dapat mengidentifikasi ketidakbenaran yang disengaja atau tidak disengaja pada saat penyelidikan serta mengajukan solusi, tetapi tidak melaksanakan solusinya.
Skor 1 untuk siswa yang tidak dapat mengidentifikasi, tidak mengajukan beberapa solusi, serta tidak melaksanakan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakbenaran yang disengaja atau tidak disengaja pada saat penyelidikan. Kriteria kelima, anggun. Skor 4 untuk siswa yang menyajikan hasil sesuai dengan perolehan data dari penyelidikan atau jujur, teliti, dan mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok atau toleransi. Skor 3 untuk siswa yang menyajikan hasil sesuai dengan perolehan data dari penyelidikan dan teliti tetapi tidak dapat mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok. Skor 2 untuk siswa yang dapat menyajikan hasil penyelidikan dan mengatasi perbedaan, tetapi hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perolehan data dari penyelidikan dan tidak teliti. Skor 1, siswa menyajikan hasil yang tidak sesuai dengan perolehan data, tidak teliti, dan tidak dapat mengatasi perbedaan pendapat dalam kelompok. Memiliki perspektif materi, zat aditif, pewarna alami, dan sintetis kelas 8 kurikulum 2013. Capaiannya, siswa mampu membuat tulisan minuman yang mengandung pewarna sintetis dari berbagai sudut pandang kritis. Sudut pandang kritis di sini yaitu sudut pandang penyelidikan yang telah dilakukan serta teori dari berbagai sumber yang didapat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukti penilaian laporan penyelidikan. Siswa dapat menyajikan hasil penyelidikan minuman yang mengandung pewarna alami atau sintetis berupa laporan yang didukung dengan sumber informasi lain seperti buku, berita, dan sebagainya. Rubrik penilaian laporan penyelidikan. Kriteria yang pertama, kredibel. Skor 4, sumber rujukan yang digunakan berkaitan dengan bagian laporan yang dibahas, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan daftar rujukan disusun secara alfabetis. Skor 3, sumber rujukan yang digunakan berkaitan dengan bagian laporan yang dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi daftar rujukan tidak disusun alfabetis. Skor 2, sumber rujukan yang digunakan berkaitan dengan bagian laporan yang dibahas dan daftar rujukan disusun alfabetis, tetapi sumber rujukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Skor 1, sumber rujukan yang digunakan tidak berkaitan dengan bagian laporan yang dibahas, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan daftar rujukan tidak disusun alfabetis. Kriteria kedua, mengungkap. Skor 4, penjelasan laporan menyajikan data penyelidikan dalam bentuk tabel, menjelaskan makna dari tabel, serta menjelaskan kaitan antara data penyelidikan dengan teori dengan tepat. Skor 3, penjelasan laporan menyajikan data penyelidikan dalam bentuk tabel, menjelaskan makna dari tabel, tetapi tidak menjelaskan kaitan antara data penyelidikan dengan teori dengan tepat. Skor 2, penjelasan laporan hanya menyajikan data penyelidikan dalam bentuk tabel dan menjelaskan maknanya. Skor 1, penjelasan laporan tidak menyajikan data penyelidikan dalam bentuk tabel, tidak menjelaskan makna dari tabel, serta tidak menjelaskan kaitan antara data penyelidikan dengan teori. Kriteria ketiga, wawasan. Skor 4, siswa mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari data penyelidikan yang diperoleh, sumber-sumber informasi yang dijadikan rujukan, serta menjadikan pemahaman baru sebagai dasar mengambil keputusan. Skor 3 untuk siswa yang mendapat pengetahuan atau pemahaman baru dari data penyelidikan yang diperoleh dan sumber-sumber informasi yang dijadikan rujukan, tetapi tidak menjadikan pemahaman baru sebagai dasar mengambil keputusan. Skor 2 untuk siswa yang mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari data penyelidikan saja. Skor 1 untuk siswa yang tidak mendapat pengetahuan atau pemahaman baru dari data penyelidikan yang diperoleh atau dari sumber-sumber informasi yang dijadikan rujukan, serta tidak dapat menjadikan pemahaman baru sebagai dasar mengambil keputusan. Kriteria keempat, masuk akal. Skor 4, penjelasan laporan penyelidikan berpusat pada kenyataan atau kebenaran, menyertakan alasan dengan tepat dan kuat, serta penjelasan mencerminkan alur berpikir lurus. Skor 3, penjelasan laporan penyelidikan berpusat pada kenyataan atau kebenaran dan menyertakan alasan dengan tepat dan kuat, tetapi penjelasan tidak mencerminkan alur berpikir lurus. Skor 2, penjelasan laporan penyelidikan hanya berpusat pada kenyataan atau kebenaran. Skor 1, penjelasan laporan penyelidikan tidak berpusat pada kenyataan atau kebenaran, tidak menyertakan alasan dengan tepat dan kuat, serta penjelasan tidak mencerminkan alur berpikir yang lurus. Kriteria kelima, tidak biasa. Skor 4, laporan penyelidikan disajikan kreatif, komunikatif, memenuhi sistematika laporan.
Skor 3, laporan penyelidikan disajikan kreatif, komunikatif, tetapi tidak memenuhi sistematika laporan. Skor 2, laporan penyelidikan disajikan secara tertulis seperti pada umumnya tetapi komunikatif dan memenuhi sistematika laporan. Skor 1, tidak menyajikan laporan penyelidikan. Penilaian empati pada UBD. Penilaian empati adalah siswa dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain temukan walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal. Menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar berkenaan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan siswa sebelumnya. Indikator empati pada penilaian UBD yang pertama ada sensitif, terbuka, reseptif, perseptif, dan taktis. Sensitif merupakan kemampuan melihat dan merasakan apa yang orang lain lihat dan rasakan. Terbuka untuk yang asing atau berbeda, mampu melihat nilai dan karya yang tidak dapat dilihat orang lain. Itu berdasarkan Wijin pada tahun 2005. Indikator sensitif ini ada mampu mengambil perspektif orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, memiliki sikap peduli atau berhubungan dengan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Adapun rubrik penilaiannya itu ada 4 skala. Skala 4 apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi adalah sangat sensitif, yaitu mampu mengambil perspektif orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan memiliki sikap peduli dan mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian poin 3, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi adalah sensitif, yaitu mampu mengambil perspektif orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan memiliki sikap peduli dan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda. Kemudian mendapatkan poin 2 apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi adalah cukup sensitif, yaitu mampu mengambil perspektif orang lain, mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan memiliki sikap peduli dan mau bekerja sama dengan orang lain yang berbeda. Yang selanjutnya mendapatkan 1 poin apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi adalah tidak sensitif, yaitu tidak mampu mengambil perspektif orang lain, tidak mampu membaca dan mengekspresikan emosi, dan tidak memiliki sikap peduli. Indikator terbuka. Terbuka melibatkan pemikiran yang fleksibel atau luas, kemauan untuk dekontekstualisasi dan kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat atau bukti baru. Adapun indikator terbuka, yang pertama memiliki pemikiran yang fleksibel atau luas, memiliki kemauan untuk mendekontekstualisasi, memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan alternatif baru berupa pendapat baru atau bukti baru. Rubrik penilaian indikator terbuka, poin 4, apabila peserta didik dapat memberikan pendapat dalam diskusi dan menerima seluruh kritikan atau saran masukan dari peserta didik lain yang membangun dan menghargai pendapat peserta didik lain. Poin 3, apabila peserta didik dapat memberikan pendapat dalam diskusi dan menerima sebagian kritikan atau saran masukan dari peserta didik lain yang membangun dan menghargai pendapat peserta didik lain. Poin 2, apabila peserta didik mampu memberikan pendapat dalam diskusi, belum mampu menerima kritikan atau saran masukan dari peserta didik lain yang membangun dan menghargai pendapat peserta didik lain. Poin 1, peserta didik belum mampu memberikan pendapat dalam diskusi, menerima kritikan atau saran masukan dari peserta didik lain yang membangun dan menghargai pendapat peserta didik lain. Indikator reseptif pada penilaian empati, yaitu kemampuan menerima dan memahami pesan, di mana peserta didik mau menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Jadi, reseptif adalah kemampuan penerima isyarat bahasa dalam proses tersebut. Diharapkan orang lain dapat dan mampu menanggapi pesan atau maksud dengan baik, sehingga lawan bicara dapat menanggapi dan merespon maksud dari pembicara. Indikator reseptif itu ada mendengarkan dan menceritakan kembali apa yang didengar, melakukan apa yang diucapkan orang lain, dan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca.
Adapun rubrik penilaiannya ada 4 skala. Skala 4 apabila peserta didik membuat gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol, visual, dan verbal dengan sangat reseptif, yaitu mendengar dan menceritakan kembali apa yang didengar, melakukan apa yang diucapkan orang lain, dan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu yang dibaca. Sedangkan poin 3 apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol, visual, dan verbal dengan reseptif, yaitu mendengar dan menceritakan kembali apa yang didengar, melakukan apa yang diucapkan orang lain. Poin 2, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol, visual, dan verbal dengan cukup reseptif, yaitu mendengar dan menceritakan kembali apa yang didengar. Poin 1, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami makna yang diperoleh dan diproses melalui simbol, visual, dan verbal dengan kurang reseptif. Perseptif adalah sangat pandai dalam memperhatikan dan memahami hal-hal yang tidak diperhatikan banyak orang. Menurut KBBI, perseptif adalah mempunyai kesadaran yang tajam, tilik, cepat mengerti, dan cerdik. Indikatornya ada analisis dan objektif, antisipatif atau tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi, dan berpikiran terbuka. Skala 4, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah perseptif, yaitu memiliki kemampuan analisis dan objektif, antisipatif, tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi, dan berpikiran terbuka. Skala 3, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah perseptif, yaitu memiliki kemampuan analisis dan objektif, antisipatif, tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Skala 2, yaitu gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah cukup perspektif, yaitu antisipatif atau tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Poin 1, apabila gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah tidak perspektif, yaitu tidak memiliki kemampuan analisis dan objektif, tidak antisipatif, dan tidak berpikiran terbuka. Taktis atau tactful. Menurut Isaac Newton, taktik adalah seni untuk menyatakan pendapat tanpa menciptakan musuh, memiliki kemampuan untuk menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bersamaan dengan mengintegrasikan pikiran, perasaan, tingkah laku, serta adanya kemauan untuk mengevaluasi diri dalam menilai, menyikapi, dan memutuskan sesuatu masalah, serta tercipta keharmonisan antar individu dan lingkungan. Taktis ini lebih ke sikap bijaksana. Adapun indikatornya adalah kognitif, reflektif, dan afektif. Kognitif yaitu memahami pikiran orang lain, reflektif mengembangkan kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar, afektif mampu menghargai orang lain. Rubrik penilaiannya adalah skala 4, yaitu gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah sangat bijaksana, yaitu mampu memahami pikiran orang lain, adanya kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar, serta mampu menghargai orang lain. Skala 3, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah bijaksana, yaitu mampu memahami pikiran orang lain, adanya kesadaran diri dan rasa peduli terhadap sekitar. Poin 2, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah cukup bijaksana, yaitu mampu memahami pikiran orang lain. Poin 1, gagasan atau tindakan peserta didik dalam memahami materi atau topik adalah kurang bijaksana, tidak menunjukkan indikator kognitif, reflektif, dan afektif. Pengetahuan diri. Untuk pengetahuan diri terdapat 5 indikator, yaitu adalah sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, reflektif, dan bijak. Untuk sadar diri, indikatornya adalah peserta didik mampu mengenali perasaannya, mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya, serta mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan untuk metakognitif, indikatornya adalah peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya, berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap masalah, serta menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. Untuk penyesuaian diri, indikatornya adalah peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari, serta mampu mengatasi kebutuhan yang ada di dalam dirinya sehingga tercapai kebutuhannya.
Untuk reflektif, indikatornya adalah peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri, memaknai pembelajaran yang dipelajari, serta terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah bijak, dengan indikatornya adalah peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat, bijak dalam menggunakan media teknologi untuk pembelajaran, serta memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya.